Namun Hoyong tidak menyerah. Dengan senyum kecil di wajahnya, dia menggiring bola dan melewati 3 pemain lawan dengan gerakan yang lincah dan percaya diri. Semua orang terkesima, bahkan pelatih Wu tak bisa menahan kekagumannya. Komentator pun berseru, bola itu seperti menempel di kaki Hoyong. Tak berhenti di situ, Hoyong menghadapi kiper, lalu dengan tenang menendang bola ke gawang. Gol lagi. Dia berlari sambil mengangkat tangan, melakukan selebrasi ikonik ala Cristiano Ronaldo. Komentator berkata penuh semangat, apa yang baru saja kita saksikan adalah aksi solo luar biasa dari Hoyong. Seorang komentator menambahkan, itu adalah gol kelimanya hari ini. Sungguh luar biasa. Yang lain menyambung, saat latihan dia terlihat biasa saja, tapi di pertandingan dia bersinar. Seperti bangau di antara ayam. Ketika bakat alami berpadu dengan pola pikir orang dewasa, hasilnya adalah sesuatu yang tak bisa dihadapi anak-anak seusianya. Seperti perangkat keras terbaik dengan perangkat lunak terbaru, perpaduan yang tak terhentikan. Pertandingan pun selesai. Skor akhir, 14-5 untuk kemenangan Chum FC. Hoyong terduduk di lapangan, terengah-engah tapi puas. Meski timnya kalah, ia tahu, ia telah memberikan segalanya. Aku tidak menyesal, katanya pelan. Ini adalah sepak bola yang sesungguhnya. Di sisi lapangan, seorang reporter mendekat dan berbicara ke kamera, Chum FC mungkin menang, tapi tidak diragukan lagi. Pemain terbaik hari ini adalah Hoyong, yang mencetak 5 gol sendirian. Reporter pun bertanya pada Hoyong, bagaimana perasaanmu sekarang? Hoyong berpikir sejenak. Lalu menjawab dengan polos, aku masih lapar. Sontak semua tertawa, karena jawabannya mengingatkan pada seorang pelatih legendaris Korea yang membawa tim ke perempat final Piala Dunia 2002. Setelah itu, Hoyong berlari ke arah ibunya yang menunggu di pinggir lapangan. Ia memeluknya erat. Ibunya tersenyum dan berkata, kamu hebat sekali. Sekarang, kamu mau makan apa malam ini? Hoyong menjawab dengan semangat, ayam. Tapi aku mau yang setengah pedas dan setengah goreng. Namun sebelum mereka pergi, seseorang mendekat. Itu adalah Sang Woo, pelatih dari Chobum FC. Wajahnya serius namun bersahabat. Ia menyapa Hoyong dan ibunya. Halo, saya Sang Woo. Saya melatih anak-anak di Chobum Football Academy. Ibunya langsung mengenalinya. Oh, saya pernah melihat Anda di TV. Sang Woo tersenyum, lalu menatap Hoyong sambil berkata, kamu luar biasa di lapangan hari ini. Melihatmu bermain. Jujur, saya merinding. Hoyong hanya bisa tersenyum dan mengangguk pelan. Hari ini, dia sudah membuktikan siapa dirinya. Pelatih Sang Woo tampak teringat masa mudanya yang penuh semangat saat melihat Hoyong bermain. Ibunya pun membisikkan kepada Hoyong, ayo, ucapkan terima kasih pada tuan itu. Hoyong menunduk sopan dan berkata, terima kasih, tuan. Namun dalam hati, ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang ini? Sang Woo tertawa kecil, lalu langsung ke intinya. Aku akan bicara terus terang. Aku ingin melatihmu, Hoyong. Ibunya terkejut. Apa maksud Anda? Apakah anak saya benar-benar punya bakat sebesar itu? Sang Woo menjelaskan, di akademi kami, anak-anak dievaluasi dalam 3 bulan. Kami menilai apakah mereka punya potensi untuk menjadi atlet profesional. Tapi, dalam kasus Hoyong, aku bisa melihat lebih dari itu. Dia hampir seperti jenius. Perkataan itu membuat Hoyong dan ibunya saling pandang, terharu dan tidak percaya. Pelatih Sang Woo melanjutkan, secara etika, mungkin aku terlalu cepat menawarkan ini. Tapi aku tidak bisa diam saja. Aku benar-benar ingin melatihnya. Ibunya bertanya hati-hati, akademi apa yang Anda maksud? Sang Woo menyebut nama akademinya, namun ibunya menggeleng. Maaf, sepertinya ada kesalahpahaman. Hoyong belum pernah mengikuti pelatihan formal. Dia hanya bermain dengan ayahnya dulu, waktu kecil. Sang Woo terdiam. Ia benar-benar tak menyangka, Hoyong bermain sehebat itu tanpa pelatihan profesional. Luar biasa, gumamnya. Kemudian ia bertanya, apakah ibu pernah berpikir untuk menjadikan dia pemain sepak bola sungguhan? Ibunya menjawab mantap, kalau itu jalan terbaik untuk anak saya, tentu saya akan mendukungnya. Tapi, berapa biayanya? Sang Woo menjelaskan, biaya tergantung dari hasil tes masuk. Tapi saya yakin Hoyong akan langsung lolos ke kelas S. Ia lanjut menjelaskan,
Untuk masuk kelas S, syarat utama adalah bakat alami. Hanya siswa terpilih yang bisa masuk. Ada lebih dari 100 orang dalam daftar tunggu. Jadi masuk ke kelas itu adalah sebuah kehormatan tersendiri. Untuk 3 sesi pelatihan per minggu, biayanya 120 ribuan per sesi. Jika dibayar bulanan, totalnya sekitar 900 ribuan. Ibu Ho Yong merenung. Itu mahal, tapi kalau memang dia butuh pelatihan yang tepat, aku akan kirim dia. Walaupun harus memakai tabungan. Mendengar itu, Ho Yong melangkah maju dan menatap pelatihnya. Tuan, kalau begitu, bisakah saya bayar nanti? Pelatih Sang Woo terlihat bingung. Apa maksudmu? Dengan percaya diri, Ho Yong menjawab, saya akan menjadi pemain sepak bola terkenal. Lalu saya akan membayar Tuan 100 kali lipat. Sang Woo tak bisa berkata-kata. Ia baru saja bertemu anak dengan tekad dan keyakinan luar biasa. Setelah semuanya disepakati, Ibu Ho Yong menegur anaknya sambil tersenyum. Dari mana kamu belajar berbicara seperti itu? Pelatih Sang Woo justru tertawa kecil. Saya suka sikapnya. Dia anak yang berani sekaligus sopan. Ho Yong hanya mengangguk malu-malu dan berterima kasih atas pujian itu. Kemudian, Sang Woo mengulurkan tangannya dan berkata, mari kita berjanji, mulai sekarang kita akan bekerja keras bersama-sama. Ho Yong dengan semangat menjabat tangan Sang Woo. Setelah itu, Sang Woo memberitahu ibunya bahwa akademi mereka punya program bakat khusus. Saat ibunya bertanya lebih lanjut, Sang Woo menjelaskan, program ini untuk anak-anak berbakat luar biasa seperti Ho Yong. Program ini berfungsi seperti beasiswa. Kebetulan, masih ada satu tempat kosong, dan Sang Woo bersedia merekomendasikan Ho Yong langsung ke direktur akademi. Ibunya tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya. Namun, Sang Woo berkata, tak perlu berterima kasih. Kalau Ho Yong terus berkembang, kami juga akan membantunya membangun koneksi ke tim-tim profesional untuk menjadi pemain kelas dunia. Mendengar itu, Ho Yong berseru, wah, kedengarannya hebat. Keduanya kemudian sepakat untuk segera mempersiapkan tes masuk akademi. Ho Yong merasa rencananya berjalan mulus, ia hanya perlu fokus bermain sepak bola dengan sepenuh hati mulai sekarang. Dengan tulus, Ho Yong membungkuk ke arah Sang Woo dan berkata, saya akan berusaha sebaik mungkin. Sang Woo hanya tersenyum hangat, sementara Ho Yong membalas dengan senyum penuh semangat untuk pelatih barunya. Saat berjalan pulang bersama ibunya, Ho Yong melihat sekelompok anak laki-laki berkumpul. Ia menyadari bahwa mereka berasal dari Chobum Country Academy. Ho Yong berpikir, kenapa banyak anak berbakat di sana? Matanya tertuju pada Kim Ka-hon, seorang anak muda dengan bakat tingkat C, yang cukup langka di usianya. Ho Yong sadar, bahkan anak bertalenta seperti Ka-hon tidak bisa meniru kemampuan bawaan yang lebih rendah darinya. Ia membatin, levelku sebagai anak ajaib sudah tinggi. Bahkan, Yun Jung Ho, yang disebut-sebut sebagai Taman Kecil Yeouido, pun sangat mengesankan. Tapi aku harus terus berkembang. Ia tahu bahwa di akademi nanti, mungkin akan ada anak-anak dengan bakat luar biasa. Namun, itu tidak membuatnya gentar, itu justru membuatnya semakin semangat. Sesampainya di rumah, ayah Ho Yong mendengarkan cerita mereka. Apa? Kamu bertemu dengan Lee Sang-won? Tanyanya bersemangat. Ibunya tertawa, sayangnya tidak. Dia sedang libur. Tapi kami bertemu pelatih hebat lainnya. Meski sedikit kecewa, ayahnya tetap tersenyum bangga dan berkata, tidak masalah. Yang penting, putra kita adalah anak terbaik yang pernah ada. Untuk merayakan, mereka memesan pizza dari iklan terbaru, karena malam itu keluarga kecil ini ingin merayakan langkah baru Ho Yong menuju dunia sepak bola profesional. Yang sangat bersemangat saat mendengar mereka akan makan pizza. Ia mengatakan bahwa mereka hampir tidak pernah makan di luar. Ibu yang berkomentar bahwa aroma pizzanya sangat harum, dan ayah yang menyuruhnya untuk makan banyak. Dulu, saat yang ingin makan pizza, ia tidak berani meminta karena tahu kondisi keuangan keluarga mereka. Tapi di kehidupan ini, dia bertekad untuk sukses dan bisa membalas kebaikan orang tuanya. Dengan semangat, yang meraih sepotong pizza dan langsung menyadari betapa lezat rasanya. Ia bertanya-tanya apakah rasanya lebih enak karena dirinya masih muda, atau karena nostalgia masa lalu. Yang tidak bisa berhenti makan. Saat ayahnya bertanya apakah pizzanya benar-benar enak, yang dengan penuh semangat menjawab bahwa rasanya luar biasa, dan memuji orang tuanya sebagai yang terbaik. 9 hari kemudian, program Dory tayang di NBS. Tawa, emosi, dan kelucuan anak-anak di acara itu membuat keluarga yang terharu saat menontonnya.
Ayah yang mengucapkan selamat kepadanya dan mengatakan bahwa mereka menerima kabar dari pelatih akademi, yang diterima sebagai siswa khusus, yang terkejut sekaligus tersenyum bahagia. Tapi tak lama kemudian, ibunya memanggil ayah yang dengan nada panik. Saat bertanya apa yang terjadi, ibunya menunjukkan bahwa putra mereka, yang sudah memiliki fan cafe di internet. Ayah yang duduk di depan komputer, terkejut melihat bahwa hanya dalam sehari setelah acara Dori tayang, fan cafe yang sudah memiliki lebih dari 200 anggota. Mereka sangat bangga melihat begitu banyak orang mendukung Yang. Namun, saat mereka membaca lebih jauh, mereka juga menemukan komentar negatif. Beberapa orang memuji Yang sebagai harapan baru sepak bola Korea, terutama setelah kejayaan tahun 2002. Namun ada juga yang sinis, menuduh acara Dori hanya rekayasa untuk menciptakan pahlawan baru, dan bahkan menyebarkan rumor bahwa Yang adalah anak dari keluarga kaya yang menyokong program tersebut. Ayah yang marah membaca komentar tersebut, tapi ibunya menenangkan, mengatakan bahwa itu hanya rasa iri dari orang lain. Yang juga setuju, mengatakan bahwa kecemburuan adalah hal biasa, dan dia tidak akan membiarkan komentar negatif itu mempengaruhinya. Ayah Yong tampak terkesan ketika membahas kabar tersebut. Yong pun menyadari bahwa menerima komentar negatif adalah hal biasa bagi para selebriti, terutama atlet. Namun, komentar yang dia baca cukup membuatnya kesal. Seseorang meragukan kemampuannya sejak pertandingan pertama bersama Cho Bum-kung, bahkan menyebutnya tidak akan mampu mencetak gol. Dalam hati, Yong bertekad untuk membungkam semua keraguan itu. Keesokan harinya, Yong pergi ke Akademi Sepak Bola Cho Bum-chun. Di sana, dia mengamati para pemain muda yang berlatih dengan penuh semangat. Beberapa dari mereka menunjukkan bakat tingkat prodigi. Yong memperhatikan kemampuan mereka dalam melewati pertahanan dan menembakkan bola dengan akurasi luar biasa. Melihat semua itu, dia merasa semakin tertantang. Banyak pemain berbakat di sana, dan Yong merasa sudah saatnya ia memilih jalannya sendiri, memperkuat keterampilan yang telah menjadi senjatanya. Sementara itu, di sisi lain lapangan, ibunya datang untuk mendukung. Ia membawa adik Yong, yang dengan polosnya mengamati sang kakak bermain bola. Ibu Yong tampak bangga melihat putranya mengendalikan bola dengan dada, menunjukkan teknik yang matang. Tak lama, seorang wanita mendekati Ibu Yong. Ia dengan ramah menyapa, menyebut betapa lucunya adik Yong, dan mengatakan bahwa ini pertama kalinya ia melihat Ibu Yong di akademi. Wanita itu tampak terkejut karena Ibu Yong terlihat begitu muda dan cantik, bahkan berbeda dari yang ia bayangkan setelah melihatnya di TV. Percakapan berlanjut. Wanita itu penasaran, bertanya apakah Yong pernah belajar sepak bola secara profesional. Ibu Yong menjelaskan bahwa semua yang Yong pelajari adalah hasil bermain bersama ayahnya sejak kecil, tanpa pelatihan formal dari akademi sebelumnya. Rasa penasaran wanita itu belum habis. Ia bertanya tentang pekerjaan ayah Yong, menduga bahwa mungkin ia seorang pemain sepak bola atau pemilik perusahaan besar. Namun, dengan tenang, Ibu Yong menjelaskan bahwa suaminya hanya seorang manajer di perusahaan semikonduktor. Wanita itu terus mencari tahu, menanyakan bagaimana mereka membayar biaya pelatihan yang mahal. Ibu Yong menjawab dengan bangga bahwa Yong mendapatkan beasiswa berkat kemampuannya yang luar biasa, sehingga seluruh biaya ditanggung penuh oleh akademi. Mendengar itu, wanita tersebut terdiam. Ia seolah tersadar bahwa kemampuan Yong bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari bakat sejati. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan pergi, meninggalkan Ibu Yong yang tetap berdiri dengan senyum penuh kebanggaan. Sementara itu, Ibu Yong merenung. Menurutnya, memiliki suami yang kaya memang membanggakan, tapi membesarkan anak yang baik jauh lebih berharga. Di lapangan, Yong terus mengejar bola, menunjukkan perkembangan pesat. Sang Wol, sang pelatih, memperhatikan betapa keterampilan Yong telah meningkat drastis hanya dalam waktu 10 hari. Namun, kemajuan cepat ini bukan tanpa risiko. Dalam dunia sepak bola, banyak pemain muda berbakat seperti Meridon yang gagal saat transisi ke tim senior, karena praktik nyata dan teori permainan sangatlah berbeda. Jika Yong tumbuh tanpa keseimbangan yang tepat, bakat luar biasanya bisa saja sia-sia. Untungnya, di kelas S, Yong mendapatkan pelatihan terbaik dari para pelatih top. Ia mulai mendalami dasar-dasar penting, teknik mencegah cedera, memahami posisi di lapangan, hingga gerakan dasar dalam pertandingan. Misalnya, saat menghadapi duel fisik, Yong diajarkan untuk mengutamakan penggunaan bahu agar bisa menguasai bola lebih dulu. Tak hanya itu, Yong juga belajar tentang pentingnya gerakan tanpa bola, atau off-ball movement. Pelatih mengajarinya bahwa setelah berlari, ia harus terus bergerak, tak peduli ke arah mana. Kebiasaan ini akan membentuk insting dan posisi yang tepat di lapangan, kunci untuk mencetak gol. Yong memahami bahwa dengan tujuan yang jelas dalam bergerak,
Ia bisa meminimalkan gerakan yang sia-sia dan mendapatkan keuntungan saat bertanding. Yong pun merenung. Awalnya ia berpikir sepak bola hanyalah soal menggiring bola dan menendang. Tapi kini ia sadar bahwa permainan ini jauh lebih kompleks. Gerakan tanpa bola, penempatan posisi, dan membaca permainan. Semua itu menjadi bagian penting yang ia pelajari di akademi. Di sisi lain, akademi dipenuhi bakat-bakat luar biasa. Beberapa pemain mulai bersiap untuk berlatih tendangan bebas. Yong, yang tak mau ketinggalan, merasa terdorong untuk menantang salah satu pemain berbakat, Bayon, yang terkenal dengan tendangan bebasnya yang kuat. Tantangannya sederhana namun sulit, mencetak 3 gol dari 5 kesempatan. Dengan penuh fokus, Yong mengambil tantangan itu. Ia berhasil mencetak gol, membuat Bayon terjatuh ke tanah, dan memenangkan uji tanding tersebut. Anak-anak lain di akademi pun berdecak kagum. Setelah keberhasilannya, Yong mulai berpikir lebih jauh. Ia bertanya-tanya apakah bisa mengembangkan teknik tendangan melengkungnya menjadi knuk lebal, tembakan tanpa putaran yang sulit ditebak. Ia sadar, jika terus berlatih dan menjaga fokus, ia bisa memperdaya siapapun di lapangan. Dalam hatinya, Yong bertekad untuk selalu membuka mata, mencari teknik-teknik baru yang bisa memperkuat permainannya di masa depan.